Bentar. Oke, jadi seperti biasa, semangat pagi. Sepi banget lapak. Pagi. Pagi dong yang lain dong. Selamat pagi. Pagi. Jangan letoy dong, semangat dong. Semangat aja dulu. Oke, kalau nggak ngapa-ngapain, kalau nggak semangat ya gimana bagus asik. Ya, semangat aja dulu. Nggak tahu ntar hasilnya gimana. Yang penting semangat dulu. Semangat ya. Oke, sehari ini kita mulai kabel laut. Seperti biasa, doa dulu biar barokah, biar ilmunya bermanfaat, biar nggak sia-sia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Tuhan, berikanlah hamba ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Jadi, ganti share screen. Oke, yang belum download materi PPT-nya bisa di-download di Google Classroom. Hari ini kita bahas tentang dua ya, OXC, Optical Cross Connect, sama mana? Sama IP over WDM, tapi baru part 1, baru pembukaannya aja. Belum terlalu spesifik. Nah, terus diajak lagi temennya baru 49 nih. Harusnya bisa sampai berapa? Harusnya bisa sampai 100 ya. Kalian kan 3 kelas. Diajak lagi temennya, di chat lagi di grup. Dibucet deh. Oke, jadi kita sambil nunggu temennya juga, biar rame. Ya, kok kita bahas yang kemarin ya. Kita ingat lagi biar nggak jadi apa ya, nggak jadi cuman kerjakan lupakan, tidak. Ini nanti sampai kerja kepake terus karena kan pelajaran kejuruan, pelajaran produktif. Oke, kita bahas lagi yang kemarin biar nanti kuncinya kan pengulangan ya. Semua ilmu itu kuncinya di pengulangan. Oke, yang pertama pilihlah IP address yang merupakan kelas C. Kelas C itu dari 173 sampai 223. Berarti yang benar adalah yang ini, 192. Terus, manakah di bawah ini yang bukan kelas IP address versi 4? Yang bukan adalah kelasnya ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Yang nggak ada itu adalah F. Oke. Jadi A sampai E kelasnya. F itu nggak ada. Terus number 3. IP versi 4 terdiri dari 32 bit dan dibagi menjadi 4 bagian yang dipisah dengan dot atau titik. Berapa digit binarkah setiap bagiannya? Ini yang bingung, mungkin agak bingung. Kok IP router? Yang kemarin Ibu bilang. Jadi di IP 4, pecah-pecah, nggak apa-apa lah ya. Ini kelihatan. Jadi di IP 4 itu ada bilangan desimal. Ini aslinya adalah biner. Di setiap titiknya itu ada 8. Jadi ini 8 titik 8 titik 8 titik 8. Jadi 8 kali 4, 32. Jadi sini semuanya ada 32 bit. Nah terus biar nulisnya nggak panjang, 000111 kayak gitu, diganti jadi desimal. Jadi IP versi 4 itu aslinya bit, diubah jadi desimal. Kalau IP 6 kan heksadesimal, tetap jadi heksadesimal, nggak diubah kemana-mana. Kalau IP versi 4 itu dari biner diubah ke desimal.
Jadi dia dibagi menjadi 4 bagian atau 4 oktet. Nah, per oktetnya, per bagiannya itu terdiri dari 8. 8 biner. Terus, manakah di bawah ini yang bukan merupakan IP versi 6? Udah ada jawabannya aja. Yang bukan merupakan IP versi 6. IP versi 6 itu adalah yang depannya otomatis titik duanya ada 2, jadi ada 4, titik 4, titik 4, titik duanya ada 2, terus titik 2, titik 2, titik 2, sampai ada 3 kali, terus belakangnya adalah kalau enggak persen, ya berarti slash. Oke, kalau nggak persen berarti slash antara dua itu. Nah, di sini dilihat aja. IP4 itu kan, IP versi 6 itu kan heksadesimal. Heksadesimal itu dari 0 sampai 9, terus heksa itu artinya 16. Heksa itu artinya 16. Nah, berarti 0 sampai 9 udah ada 10. A, B, C, D, E, F. Jadi ada 16. 16 angka. Jadi kalau nggak ada G, nggak ada H, nggak ada. Cuman sampai F. Jadi di sini dilihat aja. Ini FE, ini benar. Oh, ini benar kan pertanyaan yang bukan. Terus ini FE iya, D iya, A iya, C iya, AE iya. Iya benar. Ini FE, Z loh. Kok ada Z? Di heksadesimal kan nggak ada Z. Berarti yang salah. Ini salah. Nah, ini soalnya Ibu bikinnya salah ya. Satu soal ada salah. Jadi IP4 itu terdiri dari 32 bit menjadi 4 bagian. Dipisah dengan titik. Maksudnya itu mau bikin dibaginya jadi ada berapa bagian, kok jadi berapa desimal. Kan beda-beda ya desimal yang tadi. Kayak gini. Ada yang isinya 1 di setiap oktet, ada yang 2 desimal, ada yang 3 desimal, itu beda-beda. Jadi ini Ibu salah soal, jadi nanti soal bonus. Terus nomor 6, rentang manakah yang kelas A? Kelas A itu 0 sampai 127. Berarti jawabannya adalah 100. Terus yang salah. Pilihlah yang salah. Kelas A 0 sampai 127 benar. Kelas B 128 191 benar. Kelas C 192 sampai 223 benar. Kelas E 240 sampai 255 benar. Kelas D 128 sampai 191 salah ya, karena ini berarti kelas B. Ini kelas B harusnya, bukan kelas D. Berarti yang salah ini. Terus yang bukan merupakan IP versi 6. Yang bukan merupakan IP versi 6. Tadi Ibu bilang IP versi 6 depannya titik 4, terus titik 2, titik 2, titik 2, belakangnya kalau nggak persen, slash. Oke, berarti udah pasti ini salah, karena ini titik 4 belakangnya. Sama ini udah pasti salah. Ini udah pasti salah, ini udah pasti salah. Karena belakangnya titik 4, bukan slash atau persen. Nah, terus dicari aja. Ini FE, nah, kok ada Z? Bukan berarti. Ini FE, D9C, ADB, CAE. Ini benar. Coba cek lagi yang ini. FE, D, A, S. Wah, ada S. Nggak ada S ya. Kan ada sampai A sampai E aja. Sampai F. Nah, berarti yang benar ini. Pilihlah pernyataan yang benar. Yang pertama, alamat device dengan IP6 berbasis bilangan biner. Salah ya, kan?
Harusnya heksadesimal, berarti ini salah. Terus pengalamatan device dengan IP versi 4 berbasis bilangan biner kemudian diubah menjadi heksadesimal. IP versi 4 itu dari biner jadi desimal, bukan heksadesimal. Jadi sini salah. Terus akhir IP V4 menggunakan tanda titik 4. Salah ya. Kalau nggak persen ya slash gitu. Akhir IP 4 menggunakan tanda persen. Nggak ada. Karena persen sama slash itu di IP versi 6, bukan versi 4. And then pengalamatan device dengan IP versi 6 berbasis bilangan heksadesimal dan tidak diubah menjadi bilangan lain. Berarti benar. Terus nomor 10, pengalamatan device menggunakan IP versi 4 menggunakan bilangan desimal yang aslinya merupakan bilangan berbasis R. Karena IP 4 tadinya biner diubah jadi desimal. Gitu. Lalu nomor 11, pengalamatan menggunakan IP versi 6 menggunakan bilangan berbasis heksadesimal. Balik-balik aja. Jika server menggunakan alamat 192, berarti ini kelas C. Berarti alamat yang dapat digunakan untuk user adalah kalau kelas C berarti di sininya nggak boleh berubah. 192, ini beda. Ini berarti udah nggak bisa. Terus ini 169 loh, nggak bisa. Ini harus sama nih. Harus persis, karena kelas C. Ini nggak bisa. Ini juga 191, harusnya 192 kan. Berarti yang benar adalah user yang ini. Tada. 13, 178, 110. Berarti kelas B. Berarti di depannya ini yang nggak boleh berubah. Oke, berarti yang benar adalah yang tidak dapat digunakan. Tidak dapat. Ini bisa. Ini nggak bisa ya. Ini kan 100, ini benar. Berarti yang ini yang nggak bisa. Terus subnet max 172, ini kelas B, berarti pakai yang ini. Servernya 192 berarti kelas C yang dapat digunakan. Yang dapat digunakan ini berarti ya. Karena harus persis ini. Yang belakangnya boleh berubah. Oke, udah. Ada yang mau ditanyain? Masalah kemarin? Masalah kemarin, mata pelajaran kemarin, IP-IP-an, itu cuman apa ya? Cuman selentingan sih. Hanya materi tambahan. Suaranya nggak ada. Ada. Kamu unmute dulu. Coba. Oke, diajak lagi temennya. Baru 62. Ada yang mau ditanya? IP address? Gampang ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Oke, sekarang kita bahas materi baru, bukan IP-IP-an. Yang sekarang adalah optical cross connect, jadi OXC. Jadi X itu adalah cross ya, bukan ekstra atau apa, nggak boleh masuk atau gimana, tapi optical cross connect. Jadi karena cross dihubungkan, cross itu begini ya, cross bisa dipindah-pindah, makanya simbolnya adalah X. Optical cross connect. Kelasnya belum diganti. Biar nah, jadi optik beberapa tahun yang lalu seperti itu ya. Kabelnya itu banyak banget.
Nah, eh, sekarang udah agak rapi karena sebelumnya itu bentar. Ini gunanya dari si kabel-kabel ini semuanya dihubungin itu adalah misalkan dari kabel dari Jakarta Barat mau disambung ke Bekasi misalkan. Nah, itu berarti kabel yang di Jakarta Barat dicolok, kabel yang Bekasi dicolok di satu tempat misalkan ya, di satu tempat kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan tahu-tahu diubah Bekasi nyambung ke Jakarta Timur aja deh, nanti Jakarta Timur nyambungnya ke Jakarta Barat, jadi kan saling nyambung. Nanti berarti diubah, berarti manual. Nah, terus sekarang udah agak mending. Kalau dulu tuh manual gantinya. Nah, terus ada eh agak apa ya? Ada inovatif. Jadi dia pakai pakai mesin di dalamnya. Jadi kalau mau diubah-ubah sambungannya, dia pakai mesin. Nah, berarti kalau ada mesinnya, berarti ada namanya GUI. 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 Interface, graphic interface user. Jadi, di mana ada mesin, pasti ada, sorry, di mana ada, iya benar, di mana ada mesin yang tadinya yang membantu manusia itu pasti ada GUI-nya. Gue itu interface grafik, interface user. Jadi ini kan mau dipindah kemana-kemana. Nah, masa ngasih tahu si mesinnya untuk ngubah tuh gimana ya? Berarti harus ada guanya. Ini laptopnya zaman dulu banget ya guys. Nah, ah, parah banget sih kalau masih seperti itu. Gitu. Jadi manajemen kabel tuh sangat-sangat penting ya di telekomunikasi. Ada GUI. Nah, terus evolusinya akhirnya CM itu switchingnya ada dari tadi manual sampai otomatik. Ini dikenalkan akhirnya ada OADM yang kemarin kita udah belajar, optical add drop multiplexing. Jadi di add atau drop kayak gitu. Switching ini semi otomatis, ini semi otomatis, terus agak otomatisnya pakai DMCS, terus pakai OXC, optical cross connect. Jadi yang tadinya manual, terus jadi setengah ada otomatisnya, terus akhirnya sekarang semuanya sudah otomatis kalau pakai OXC. Nah, yang pertama nih, pakai DWDM, pakai teknologi AWG. Bu, lupa ngasih ininya ya, ngasih link. Bukan wireless group. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Jom lagi deh, biar yang pakai handphone kelihatan. Ini ya, ini AWG. Pakai DWDM sistem. Jadi dia alatnya seperti ini.
per modul. Kalau mau di rak berarti ini dirapihin di dalam rak. Dia cuma 16 channel kalau yang di teknologi ini AWG. Nah, ini manual berarti mindahinnya harus manual. Mindahin si kabel optiknya. Terus akhirnya ada WSS. Dia tadi AWG cuman 16 channel kan. Di AWG digabung ke WSS itu bisa mencapai 40 sampai 80 channel. Ya, tadi kalau AWG itu manual kayak tadi misalkan dari Jakarta Barat mau di Bekasi berarti ini manual koneknya. Nah, terus kalau di sini AWG dia setengah-setengah. Jadi misalkan dari di sini ada Jakarta Barat, sini ada Jakarta Pusat. Mana yang mau ke yang salah satunya siapa yang mau ke sini. Jadi ada pilihannya. Ini di semuanya ini misalkan Jakarta, ini semuanya nih Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi Timur, bla 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 gitu. Di sini. Yang mana yang mau digabung? Mau digabung. Dipilih salah satu. Jadi dia tetap ada AWG-nya. WSS, Wavelength, Selection, Switch. WSS modul. Ini ya, karena dia udah otomatis, jadi cuma satu outputnya. Nggak perlu dikonek-konek lagi. Ini seperti ini. Nah, ini jadi bisa dipilih salah satunya. Jadi dalamnya ada AWG, terus ada lagi WSS. Gitu, dia setengah-setengah. Karena ini kan ada milihnya kan. Bisa lagi. Ini ya, jadi tinggal milih WSS. And then fase 2 itu bisa menggunakan add drop optical add drop multiplexing. Jadi dia dari WSS nggak usah pakai AWG WSS karena kan dipilih salah satu, baru nanti pakai RADM. Nah, ini adalah tadi kan WSS dia outputnya cuma satu kan, jadi WSS ke WSS lagi baru dipecah jadi dua. Kelemahannya adalah karena WSS itu outputnya cuma satu, akhirnya bikin apa ya? Bikin macet. Jadi harus salah satu gitu, harus tunggu-tungguan. Dia lewat dulu baru bisa yang lain lewat. Seperti itu. Nanti ini dipecah pakai WSS ini or ADM. Nah, terus akhirnya pakai DMCS karena ada kemacetan di sini. Kalau pakai WSS itu kurang gimana gitu. Dia akhirnya pakai DMCS semuanya. Or ADM-nya adanya di sini. WSS-nya. Dalam RADM itu kan WSS ya. Jadi ini lebih banyak, bisa sampai 80 channel. Nah, akhirnya diperkenalkanlah OXC, Optical Cross Connect, sampai lebih dari 96 channel.
Nah, jadi dia dari inputnya bisa banyak, outputnya pun bisa banyak. Kalau tadi kan eh, kalau inputnya mau banyak, keluarannya mau banyak, harus ada dua dua apa ya dua perangkat. Di sini DMCS, terus di sini biar satu-satu keluarnya berarti harus RODM lagi. Kalau di sini semuanya cuman satu perangkat. Nah, gimana sih kok bisa? Nah, jadi eh, pembahasan OXC ini panjang banget. Kita ambil intinya aja. Jadi si OXC ini dia menggunakan papan sirkuit. Papan sirkuit itu sama yang kita udah tahu si PCB ini. PCB. Jadi PCB itu ada printed circuit board ya, PCB yang kok kalian dulu belajar kelas 1 tuh. Kalau dulu kan kelas 1 kalian pakainya project board ya kan, yang ditusuk-tusuk. Nah, itu biar nggak disolder. Jadi kalian pakai project board. Nah, terus kalau yang kalian lihat di uh, PC atau handphone kalian itu dalamnya papan sirkuitnya seperti ini kurang lebih. Jadi ini yang udah di print, yang udah dicetak pakai pakai printer. Terus pembolongnya juga di bornya juga pakai mesin. Ini papan circuit board. Nah, kalau untuk belajar biasanya kalian ini ada yang udah bolong-bolong. Nah, ada tuh yang polos. Ini tuh bisa di print, bisa kalian cetak biar jadi seperti ini. Tapi biasanya nggak bakal sebagus ini ya, karena ini pakai printer, pakai fiber. Nah, ini biasanya dasarnya menggunakan, lupa namanya, bukan aluminium, tembaga. Nah, ini memakai tembaga. Jadi kalau kalian bingung kok bisa ngeprint kayak gini, jadi yang polos ini nanti ditimpa gambar, terserah tinta apapun itu yang tahan dengan bahan kimia. Nah, nanti ketika dimasukin ke bahan kimia, area yang tertutup sama si tinta ini ya nggak bakal terkikis, tapi yang nggak ada tintanya, yang nggak ada ditutupin tinta, itu jadi terkikis, kayak gitu. Nah, ini tuh bahannya ada banyak, ada tembaga, ada fiber. Nah, pembuat untuk aplikasi OXC ini bahannya itu LCOS, Liquid Crystal on Silicon. Jadi dia dari silikon bahannya. Jadi dia pakai PCB, dalamnya tuh switchingnya media untuk switchnya itu menggunakan PCB. Oh ya, yang belum absen silakan absen. Menggunakan biasa ya. Menggunakan format yang biasa XIIT 1, 2, 3 seperti itu. Oke, lanjut lagi. Dia nggak koneksinya fiber optiknya nggak manual karena menggunakan PCB ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini di sini PCB-nya, di sini ada mirror, di sini juga ada mirror lagi. Ini ada COS. Jadi misalkan ini penghubung nih dari kabel, dia kan menembakkan wavelength ya, WDM kan, perbedaan wavelength, perbedaan warna, perbedaan panjang gelombang. Nah, itu ditembak. Nah, ini bisa disetting nih, mau berapa derajat, biar bisa ke yang dituju. Nah, nanti tembak, mau yang kemana. Jadi mau milih yang WSS 3 misalkan, mau dikirim ke WSS 3 nih, nanti mau digabung di sini, kayak gitu. Mau dikirim. Jadi dari Jakarta Barat, kalau tadinya ini nyambungnya ke Bekasi, bisa diubah langsung. Maunya nyambung Jakarta Barat, maunya ke Tangerang, nyambungnya diganti aja. Nah, berarti tinggal ininya diubah degree-nya. Ya kan? Ini kalau diubah degree nanti dia beda nembaknya. Itu juga beda. Itu. Nah, terus integrasinya tinggi karena cuma satu papan untuk optical direction, untuk langsung apa pengarahan optiknya cuma satu, terus sangat reliable, sangat handal kan, karena nggak usah
nggak usah colok-colok gitu. Tinggal ganti elevasi derajat, tinggal ganti derajat atau ganti PCB kalau mau. Udah nggak bener semua nih ininya, koneksinya, tinggal ganti PCB-nya aja, nggak usah ganti mesinnya, ganti PCB-nya doang. Terus nggak insert loss, nggak ada loss adapter, karena kalau adapter kalau dicolok-colok otomatis colok manual, ya pasti ada loss-nya gitu, karena sambungannya adaptornya pasti mempunyai loss. Makin banyak adapter, makin banyak loss. Nah, kalau ini nggak usah, karena langsung si informasinya sendiri yang diubah penghantarnya di dalam mesinnya itu. Nah, kenapa LOCS? Jadi ada beberapa bahan, ada bahan liquid crystal on silicon, ada MEMS, ada LC, ada DLP. Nah, seperti ini ya karakteristiknya. Nah, ternyata LCOS itu dia lebih apa fleksi itu? Flex. Lebih lentur. Jadi dia lebih gampang dibuatnya. Nah, kalau MEMS itu nggak enaknya adalah dia berstruktur, jadi nggak bisa semuanya langsung. Terus kalau LC dia pantulannya juga nggak terlalu mantul ya, cuman sedikit mantulnya. Mantulnya ada apa ini? Nggak mantul gitu. Dia derajatnya melengkung. Terus kalau DLP dia bertekstur, nggak rata. Jadi yang dipakai adalah LCOS, Liquid Crystal on Silicon. Jadi ini adalah bahan pembuat si papan sirkuitnya, bahannya ini. Nah, jadi kalau dulu itu kalau misalkan pakai uh, yang tradisional, yang dulu itu tradisional wavelength selective switch itu biasanya dia ada switchnya ada splitter itu sambungan. Oh sorry, ada yang nyanyi dong. Oke, abaikan. Kedengeran gak di kalian? Halo? Wah, kalian masih bersama ibu gak sih? Masih, Bu. Masih. Dengeran dikit, Bu. Hilang. Kedengeran dikit. Background ya? Suara background. Nah, jadi kalau misalkan switching tidak menggunakan ini, itu pasti kalau pakai adapter yang tadi, yang awal pakai dicolok sambungan adaptor itu pasti butuh namanya EDVA, butuh penguat, terus butuh pembagi lagi, terus ada nggak semua mesin tuh bisa memproses informasi optik, bisanya memprosesnya yang elektrik, yang elektrik bukan yang optik gitu, yang 1010 bukan yang cahaya. Nah, jadi harus diubah biasanya kayak gitu. Nah, menggunakan EXC ini adalah untungnya nggak perlu teknologi yang lain, langsung aja. Nggak usah switch, nggak usah splitter, udah jadi switch. Jadi semuanya ini udah jadi switch. Ada splitter, ada optical amplifier, ada ETFA lagi. Ini kalau dulu. Sekarang langsung aja seperti ini. Nah, jadi dia ada di dalam sini, dalam rak. Jadi dia tahan terhadap debu. Otomatis ini kan ketutup. Orang kan udah nggak perlu lagi wait. Kepencet, Bu. Nah, orang kan udah nggak perlu lagi apa ya, ngotak-ngatik di dalam mesinnya. Mungkin kalau mau ngubah papannya yang tadi Ibu bilang, atau mau nambah koneksi, tapi kalau ngubah koneksi kan udah nggak usah, karena langsung menggunakan aplikasinya aja, langsung menggunakan otomatis, langsung ngubah derajatnya aja. Tapi
Jadinya nggak usah buat apa lagi gitu, dipegang-pegang. Jadi ini udah tertutup, udah bisa ditutup. Jadi dia tahan terhadap debu, debunya berkurang, bukan berkurang ya, debu nggak bakal masuk. Kalaupun masuk pun nggak nggak ngefek karena cahaya, terus non kontak, tidak ada kontak. Terus 1000 fiber bisa di satu sheet ini, satu lembar papan itu bisa nyambungin 1000 fiber. Density as high as electrical backplane. Jadi sensitivitasnya juga bagus, informasinya bagus. Seperti jadi apa ya, pemecahan informasi. Kalau informasinya di optik itu kurang bagus. Biasanya kalau mau mecah informasi optik itu harus diubah dulu ke elektrik. Karena kalau mau mecah informasi, bisanya bagusnya elektrik. Gitu. Jadi harus diubah dari OEO biasanya. Optical, elektrik, mana nih? Jadi misalnya kalau misalkan di switching lain itu optical. Nah, sinyal optik itu kalau mecah sinyal itu nggak bagus. Jadi harus diubah dulu ke elektrik, terus baru dipecah informasinya, baru diubah lagi jadi sinyal optik. Nah, ini nggak usah karena nggak usah apa pemecahannya itu sebagus seperti elektrik. Dipecahnya bagus. Oke, jadi dia bagus. Materialnya bagus, LCOS, terus desainnya dia pakai algoritma pakai 3D di GUI-nya. Nah, terus si fiber optiknya ini bisa di print pakai printing teknologi, jadi lebih reliable. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pusing apa pusing? Pusing apa ngerti? Halo, sampai sini pusing apa ngerti? Pusing apa pusing? Pusing apa pusing? Gak paham, Bu. Nggak paham? Nggak paham apa paham? Nggak paham, Bu. Nggak paham. Pakai nggak. Tidak paham. Tidak paham. Katian. Nih ya, kita ulang. Wait, mana? Nih. Jadi teknologi OXC, Optical Cross Connect. Jadi misalkan ada misalkan ada dari Jakarta Barat, JB Jalan Baru, bukan ya, Jakarta Barat ke Bekasi. Terus ada lagi misalkan Kerawang. Gitu. Nah, misalkan tadinya Jakarta Barat mau disambungin ke Bekasi. Warna merah dong. Berbeda. Kelihatan ya? Iya. Udah, segini aja. Disambungin ke Bekasi. Nah, kalau yang dulu itu harus ini dicolok, ini adaptor di mesinnya. Jadi di mesinnya nanti ada tulisan Jakarta, ini Jakarta, terus nanti ada tulisan di sini di sampingnya ada Bekasi. Nah, kalau mau disambung berarti dia harus ke mesin. Disambung nih dari Jakarta ke Bekasi. Jakarta sambung ke Bekasi. Ya. Gini, istilahnya gitu ya.
Nah, terus sini misalkan ada Kerawang. Nah, mau diubah nih. Berarti harus manual nyambungnya. Di sini dicabut. Mau diubah nih dari Jakarta, mau disambunginnya ke Kerawang aja. Karena di Bekasi udah jadi satu sama Kerawang, misalkan gitu ya. Berarti harus dicabut dari Kerawang baru dicolokin adaptornya, baru diganti. Ini manual. Nah, terus karena manual itu sangat-sangat rempong, jadi otomatis. Kalau dulu ini pakai optical cross connect itu pakai robot kayak gini, jadi dia manual. Ini ya, colok dipindah, pindah, kayak gitu. Ini sangat-sangat tidak. Apa tuh? Siapa yang baru mau masuk? Sangat-sangat nggak reliable. Masa manual? Akhirnya jadi gini. Nah, ini pun juga tetap nggak manual. Tetap nggak manual. Kok tetap nggak manual? Tetap merepotkan, walaupun otomatis. Lihat aja ini kabel-kabelnya seperti ini kan. Berarti ada waktu putusnya, kayak gitu. Lama. Lebih dari sedetik. Itu udah lama. Nah, akhirnya sekarang diperkenalkan namanya OXC Optical Cross Connect. Nah, Optical Cross Connect. Jadi dia switchingnya itu menggunakan PCB, bukan PCB, menggunakan papan, bener. Ini kan PCB itu kan panjangannya printed circuit board. Board itu kan papan ya, papan. Nah, ini yang udah di print. Nah, kalau kalian ingat dulu PCB, kalian dulu pakainya project board ini, aslinya harusnya seperti ini. Jadi harusnya di papan, di solder, karena biar nggak nyolder-nyolder, akhirnya pakai project board. Nah, terus PCB ini kalau buat belajar biasanya ada yang bolong-bolong, ada yang polos. Nah, yang dipakai itu yang polos, jadi dia belum dicetak. Kalau ini kan berarti harus disolder manual. Nah, ini pakai tembaga. Ini pakai fiber warna biru, jadi dia lebih pakai fiber. Nah, terus ini dia penghantarnya, si fibernya ini, jadi dia semuanya tadinya misalkan fiber itu kan penghantar ya, dia bisa menghantarkan listrik. Nah, bukan fiber optik ya, beda. Ini bahan fiber. Nah, terus dia bisa menghantarkan, fiber itu bisa menghantarkan listrik. Nah, akhirnya ini ada papan, belakangnya ibu lupa bahannya apa. Terus ini tuh yang di print fibernya. Ini di print nih, jalurnya ini. Jadi akhirnya bisa nyambung dari titik sini ke titik sini, itu bisa menghantarkan listrik, menghantarkan data atau listrik. Nah, ini PCB. Jadi bisa di-print. Ada teknologi nge-print untuk PCB. Jadi ini yang kalian lihat di PC kalian, di komputer, di HP, di dalam HP itu dalamnya kayak gini. Nah, akhirnya ini diadaptasi ke teknologi switching tadi, OXC, Optical Cross Connect. Dia pakai fiber. Kok bisa pakai fiber? Jadi misalkan teknologinya pakai WDM. WDM itu kan melalui membedakan informasi yang beda panjang gelombangnya. Jadi dia banyak warnanya di BDM kan. Nah, akhirnya misalkan ini dari Jakarta, ini Bekasi nomor 2, Bekasi nomor 3 Kerawang. Oh, ya udah berarti ini ditembak dari Jakarta, ditembak ke sini dari tadi maunya apa? Bekasi yang ditembak. Nah, nanti kalau mau diubah jadinya Bekasi stop, tinggal yang ditembak Kerawang ditembak. Gimana caranya nanti dia jadi satu sambungan kayak gini. Ini bisa gitu. Jadi dia melalui pantulan karena si LCOS panel ini dia bisa memantulkan mirrornya, dia bisa menyerap dan memantulkan kayak gitu. Jadi akhirnya pakai si elektroniknya ini, bukan pakai
adaptor yang dicolok-colok bukan, tapi si cahayanya ini aja yang diubah. Kan kalau mau ubah berarti antara ini yang di stop atau diubah derajatnya di sini atau di sini diubah derajatnya biar sama ke sini. Nah, ini bisa diedit kan, bisa di print. Ini mau berapa channel, mau diubah ini jadi ke sini nyambungnya kayak gitu. Ini bisa di print, bisa diedit. Jadi LCOS itu adalah bahannya. Jadi dia dipantulkan bahannya. Dia pakai LCOS. Dia bisa mantul. Nah, gimana? Udah agak ngerti nggak? Masih bingung? Halo? Masih bingung kah? Wah, nggak ada. Nggak ada yang jawab nih. Bentar. Gimana, ada pertanyaan kah? Bingung ya? Masa sih bingung? Itu doang? Bentar. Give me 3 minutes.
Tadinya mau bahas dua bahasan, tapi kayaknya satu aja deh. Oke ya. Sekarang dibuka quizzes, web quizzes 5 soal doang, tapi live. Enam soal deh.
Oke, buka quiznya. Kodenya ini 272. Chat. Belum presenting ya. 272706. 272706. Kuy. 6 soal. Halo. 2727 Come on. Baru 10. Ya terus. Nanti sisanya yang nggak ikut nyalin ya. Mudah saja. Bu, ini namanya bebas apa sesuai nama, Bu? Sesuai nama. Ntar Bu, nge-lag banget Bu. Danu Jiwo, siap. Tanda seru dong. 272706. Kita hari ini bahas OXC doang deh. Gak jadi BDM. Cuman 6 soal. Kuman, lagi? Bentar Bu, bentar. Sampai yang jahit 50. Kenapa? Ibu berapa kali nyoba? Sekali. Ini bareng-bareng. Berapa kali nyoba? Gak apa-apa, yang penting Ya. join, yang penting ikut kok. Nanti mau mempelajari kesalahan. Nanti kan ini keluar ke kalau nanti ada UAS, soalnya pakai yang ini lagi. Jadi nggak cuma ngerjain soal gitu, tapi ngerti. Nggak apa-apa salah, biar tahu yang bener. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditungguin? Bentar Bu. Bentar, oke. Jangan lama-lama. Dua tujuh dua 706. Ada lagi yang mau ditungguin? Ntar Bu, lagi loading Bu. Kenapa? Lagi loading Bu, Udah bentar. ya? Nge-lag. Oh, lagi loading. Iya. Iya. Ayo. Bisa nggak? Berhitung sampai 5 ya. 1, 2, sampai 7 deh. 3, 4, Bu, masih 5. muter-muter ini Bu. Ya Allah. Sabar apa? 5,5. 575. 6. 6,25. 6,5. 6,6. 6,7. 6,8. Oke, masuk Bu. 6,9. Lanjut ya, mulai ya. Start. Bu, bentar Bu. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu. udah nggak apa-apa. Blokin aja. Masuk aja. Masukin kodenya kan bisa. Kodenya yang mana Bu? Yang atasnya Bu. 272706 yang di atas. 272706. Kepanjangan OXC. O-nya udah pasti optikal, C-nya connect. Tinggal X-nya. Apa?
Ayo. 14 detik lagi, ayo loh. 10, 9, 8. Yang belum masuk aja kodenya 272706. Kodenya ini. Time's up. Optical cross connect. Jadi, mengganggu deh ini deh. Jadi, dia X-nya itu adalah cross X. Jadi dia bisa karena bercabang, bisa disambungin ke sampingnya, ke seberangnya. Jadi dia cross X. Oke, bukan unconnected, bukan zero, X-nya bukan zero, bukan exchange atau extra atau under, tapi dia adalah cross. X itu adalah cross. Jadi karena intinya OX itu adalah penyambungan dari seberang ke seberang. Nah, dia bisa, seberangnya bisa diganti-ganti. Oke, jadi jawabannya adalah optical cross connect. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 2. OXC dengan teknik wavelength selective switch. Jadi OXC itu banyak jenisnya, ada yang tadi pakai robot, ada juga WSS, wavelength selective switch. Itu menggunakan LCOS. Apa sih LCOS itu? Tik tak tok tak tok tak tok. Tik tik tak. 22 detik lagi. 15 detik lagi. Ayo, LCOS itu apa di OXC? LCOS itu apa sih? Liquid silikon. Nah, jadi LCOS itu adalah, ini nggak bisa di... Nah, LCOS itu adalah bahan dasar pipa papannya ya. Nih. Back to the PPT. Nih dilihat. Ini OXC. Ini ada papannya. Itu bisa dihubungin, bisa diganti. Ini pakai bahan LCOS. Jadi LCOS itu adalah bahan papan yang digunakan di teknologi OXC. Jadi dia bukan kabel, dia papan. Bukan nama informasi yang dibawa, bukan ya. Informasinya bisa beda-beda. Nama teknik switching otomatisnya adalah OXC. Oke, nama lain dari optical cross connect bukan. Jadi itu adalah bahan papannya. Pertanyaan selanjutnya, number 3. Tung. Yang bukan keunggulan dari optical cross connect dengan WSS. Kalau yang bingung WSS itu apa? WSS itu tipe yang tadi pakai papan. Kan OXC ada pakai robot, ada pakai papan. Nah, yang bukan. Kalau di Quizzes bukannya bisa diwarnain merah ya. Kalau di LMS nggak bisa. Sepuluh, 9, 8, 7, 6. Wih, semuanya udah ngerjain dong. Ya, betul. Dia keunggulannya optical cross connect tahan terhadap debu. Kalau ada debu juga nggak apa-apa, karena cahayanya juga kuat. Terus nggak bakal ada debu juga karena ketutupan. Terus tanpa kontak, nggak perlu colok-colok manual adaptor. Jadi dia ngubahnya, datanya aja yang dikirim. Nggak usah pakai adaptor colokan-colokan lagi, tuh nggak usah. Jadi tanpa kontak. Terus, apa lagi? Tidak memiliki sambungan kabel yang rumit. Nggak usah rumit. Tetap di situ aja adaptornya Jakarta. Nyambungnya kemana? Tetap di situ aja, nggak usah diubah-ubah sambungannya. Jadi nggak rumit. Terus 1000 jaringan dapat menghubungkan satu layar panel. Satu panel tadi, satu layar, satu papan tadi bisa 1000 fiber optik.
waktu switch yang lambat. Oh tidak, dia malah lebih cepat karena nggak usah banyak teknologi di dalamnya. Jadi kalau switching itu kalau mau mindahin data ini mau disambung ke yang mana, itu harus pakai penguat lagi. Karena biasanya dia melemah. Terus ada splitter, splitter itu dipisah, dibagi-bagi. Ada mesin buat splitter, buat baginya, terus ada mesin buat penguatnya, karena pasti melemah, karena pakai mesin. Nah ini enggak, ini langsung. Jadi pasti lebih cepat. Pertanyaan selanjutnya. Go! Nama teknik yang memilih gelombang tertentu dengan cara dipantulkan dalam papan sirkuit pada perangkat OXC adalah, jadi kan ada macam-macam tuh OXC. Nggak macam-macam sih, Ibu jelasinnya cuma 2, aslinya banyak. Ada yang pakai robot, sama apa tuh tadi? Yang satunya. Di kalian ada musiknya nggak? Gengs. Saya matiin, Bu. Oh, ya udah, bisa dimatiin ya. Wah, ada 3 orang yang nggak jawab, 2 orang yang nggak jawab. Ya benar. Jawabannya adalah WS, Wavelength Selective Switch, karena dia memilih si wavelength-nya. Wavelength itu pasti warna, panjang gelombang. Iya, muter-muter dong. Nggak kuat laptopnya. Halo. Berapa menit lagi PJJ? Jangan sekarang dong. Nah, ini ya. Jadi dia dipilih wavelength-nya yang mana. Tinggal dipilih, tinggal dipecah. Dari fiber, ditembak, di sini bisa dipecah warnanya. Kayak gitu. Ini dia selektif, bukan yang robot. Pertanyaan terakhir. Software yang digunakan oleh user atau pengguna teknisinya ya, untuk menjalankan sebuah mesin otomatis sehingga dapat mengatur keluaran sesuai keinginan disebut tik-tok, tik-tok. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Times up. Ya betul, adalah GUI MPLS itu bukan. Nanti itu minggu depan kita pelajarin, insya Allah. WSS itu nama teknik, salah satu teknik di OXC. OXC itu nama teknik switching. Oke, namanya adalah GUI. IP address 4, IP address versi 6 bukan ya, karena ini software. IP address itu kan address pengalamatan, namanya aja, bukan software. Jadi dia setiap, ya gini aja logikanya, ini mau di pakai error? Enggak. Ini mau diubah misalkan dari ini di Jakarta, Bekasi, Kerawang. Mau diubah dari Jakarta, tadinya nyambungnya ke Bekasi, mau diubah ke Kerawang. Gimana caranya? Cara mubahnya, masa si mirrornya ini harus manual pakai tangan dipindahin derajatnya kan enggak. Jadi dia semuanya otomatis, tinggal di luar, tinggal pakai komputer. Tadi. Ini pakai komputer. Kurang lebih seperti ini.
GUI nggak interface nggak selalu harus gini ya. Nggak selalu harus gini. Ini bisa dibuat softwarenya. Beda-beda. Tapi yang penting aplikasi software yang dipakai oleh teknisi buat ngubah-ngubah itu adalah GUI. Graphical User Interface. Sama kayak di Windows. Di laptop. GUI kalian apaan? GUI kalian iOS kah? Atau Windows gitu. Itu namanya GUI. Atau Linux gitu. Kalau di aplikasi itu GUI. Graphic User Interface. Kayaknya udah selesai deh. Oh, ada satu lagi. Nah, yang terakhir nih. Gampang banget nih konsep ini. Yang dipantulkan dalam teknik OSC dengan WSS melalui media papan sirkuit adalah yang dipantulin tuh apa sih? Yang dipantulkan itu apa? Yang dipantulkan di papan sirkuit di OXC dengan teknik WSS, bukan robot. Ayo, berapa orang lagi tuh yang masukin? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salah nggak apa-apa ya. Yang penting ngerjain. Gelombang dengan cahaya tertentu. Jadi cahaya yang dipantulin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Sudah 11.30. Jadi yang udah ngerjain kuis ini santai-santai aja. Ibu nggak ngasih tugas, nggak ngasih apa. Kalau yang nggak ngerjain baru nanti nyalin. Seperti itu. Kalau yang mau ngelihat PJJ hari ini nanti Ibu upload ke YouTube. Kalau mau PPT-nya juga udah Ibu upload di Google Classroom. Silahkan dibaca lagi. Mohon maaf kalau Ibu ada salah. Udah nggak ada pertanyaan ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.